Pak Lin, apa kabar? Sudah siap semuanya? Sudah diatur sesuai perintah Anda. Pertunjukan akan segera dimulai. Tolong, Pak MA, tolong jelaskan. Jangan rekam. MA Yutian, berani sekali kamu. Berani ganggu orang Wansing. Pak Lin, saya salah Pak Lin. Panggil orang. Jangan, Pak Lin. Kalau kamu jadi Kasim, saya pikir skandal itu akan hilang dengan sendirinya. Saya salah Pak Lin, saya salah. Pak Lin, apakah Anda benar-benar akan? Bagaimana mungkin? Nanti kamu bawa dia ke kantor polisi. Tapi dengan menakut-nakuti dia, pasti dia tidak akan berani lagi. Halo? Apa? Banyak tante cantik, tapi tidak banyak paman tampan. Kalau begini terus, bagaimana saya bisa cari suami untuk mama? Paman, mau saya kasih istri? Aduh, pergi sana. Anak gila dari mana ini, Satpam? Tidak mau ya tidak mau, kenapa marah-marah? Paman, sudah menikah belum? Nak, kamu kenapa? Wah, paman ini ganteng sekali, nilai 100. Paman, kamu baik sekali. Bisa kasih kontak kamu? Mau kontak saya buat apa? Mau saya kasih istri? Anak ini mungkin tersesat, sekarang yang penting adalah bantu dia keluarganya. Kalau begitu, apakah kamu punya kontak keluarga kamu? Baik dan lembut. Karakter 100. Paman, saya tidak ingat. Lalu bagaimana? Kanan 11, hari ini ada keluar jualan baru yang dipindahkan. Katanya manajer cabang Hong Kong. Orang kampung dari Hong Kong, ada kemampuan apa? Sampai berani mengatur departemen penjualan. Joran. Wah, ini bukan si jenius zaman sekolah dulu? Kenapa tidak bisa bertahan di desa kecil? Sampai minta-minta ke Wansheng? Nan 11, kamu tidak tahu apa itu menghormati orang? Kamu siapa sih? Pantas saya hormati. Ini ada anak haram lagi. Lepaskan aku, ibuku adalah... Nan 11. Kenapa kamu mengganggu anak kecil? Kurasa anak liar ini adalah anakmu, ya? Dulu kamu menolak Yaya. Bilang ingin fokus pada karir, tapi lihat hasilnya. Sekarang jadi seperti ini. Bawa anak ke kantor, bahkan di grup Wansing, semuanya untukmu. Aku akan membantumu. Nan 11, kita kan teman sekelas. Haruskah kamu menghinaku seperti ini? Lihatlah teman-temanku, semuanya kaya dan terhormat. Kamu siapa sih? Pantas jadi temanku? Huh, wanita jahat tidak sopan. Awas aku suruh ibuku memecatmu. Oh, anak liar ini marah, suruh ibumu memecatku. Aku sangat takut. Ada apa ini, Nan 11? Ini ya? Ayo, kita temui kenalan. Joran, kenapa kamu di sini? Ah, ini Yoran. Dulu setelah menolakmu, dia dekat dengan wanita kaya. Sekarang sudah tua, wanita kaya itu membuangnya. Sampai harus bawa anak ke kantor. Yoran, sudah lulus begitu lama. Kenapa kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak di grup Wansing? Jika ada kesulitan, aku bisa membantumu. Kenapa harus membuat situasi ini memalukan? Tante, kamu jelek, keriputmu lebih banyak dari nenekku. Pasti tidak ada pria yang menyukaimu, ya? Kamu anak liar, aku akan memukulmu sampai mati. Skills Serratus. Nan 11, hari ini jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu berangkat luar. Yoran, kamu berani melawan? Ini tempat kerjaku, kamu si pengemis bau. Berani-beraninya mengatur aku. Kamu adalah manajer Yo dari cabang kota pelabuhan, ya? Ya, aku Yoran. APA? Dia manajer cabang baru? Dia Yoran, lihat kan? Dia adalah manajer tim penjualan terbaik di cabang kota pelabuhan. Memimpin ratusan orang,
beberapa orang. Bahkan laporan saja tidak bisa membuatnya dengan baik. Berani mengejek manajer cabang. Manajer apa sih? Di kantor pusat, bukan tetap harus mulai dari ketua tim? Ya. Ayo. Hebat, ternyata manajer. Skill 100. Ketua tim, aku Sue Xiaohi dari Departemen Penjualan. Atasan menyuruhku menjemputmu. Begini saja, kamu pergi dulu, nanti aku sendiri yang cari supervisor. Ya, baiklah. Paman, benarkah kamu ditinggalkan istri? Siapa bilang aku sudah menikah? Bagus sekali Paman, kamu temani aku di sini. Tunggu Mama datang ya. Ya. Baiklah. Mama, kalau kamu tidak cari papa untukku, aku akan cari sendiri. Kalian, tolong ambilkan semua rekaman CCTV di kompleks ini. Aku tidak percaya orang besar seperti itu bisa hilang begitu saja. Lin Zong, jangan buru-buru, saya rasa. Anan mungkin seperti dulu lagi, pergi mencari ayah untuk dirinya sendiri. Anak ini benar-benar tidak bisa membuat orang tenang. Anan, kamu di mana? Mama, aku di kafe sebelah kantormu. Cepat datang, aku sudah cari suami yang sempurna untukmu. Halo. Anak ini sedang main apa? Lin Zong, karena kamu sudah mengadopsi Anan, dia butuh keluarga. Dan juga butuh seorang ayah, kamu. Lebih baik lupakan orang itu dulu. Kamu ngapain? Sedang apa? Jangan ganggu dia, anak kecil, belum tumbuh bulu. Mau jadi pahlawan? Jangan pukul dia lagi. Cepat lari. Nanti aku yang lindungi kamu, tapi mereka lebih tinggi darimu. Dan lebih kuat, tapi aku lebih pintar dari mereka. Lihat suara sirene tadi, aku yang bohongin mereka. Giok ini bisa melindungimu, aku kasih untukmu. Foto ini sudah pudar, orangnya juga pasti sudah lupa, dia dulu. Setelah pindah, tidak ada kabar lagi. Nanti, mungkin tidak akan bertemu lagi. Lagi pula, ucapan main-main waktu kecil, mungkin. Dia sudah lupa padaku. Mungkin aku memang harus cari ayah untuk Anan. Bahkan jika itu palsu. Tolong carikan baju sehari-hari, aku ingin lihat. Apakah pria ini punya niat lain? Nak, kapan mamamu datang? Ah, Mama sudah datang, Paman. Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Mama, Anan, aduh. dia mirip orang itu, cara membungkuknya sama persis. Mama lihat. Dan aku akan tumbuh besar, nanti aku yang lindungi kamu. Dia mirip anak kecil itu, apakah ini salah lihat? Terima kasih ya. Duduklah, ayo duduk-duduk. Nama saya Lin Xingwan, umur 40 tahun. Bekerja di Wansing, orang sini, kamu? Nama saya Yoran, umur 35 tahun, orang Hong Kong. Saya juga bekerja di Wansing. Karena Anan sangat menyukaimu, kenapa kita tidak? Coba saling kenal. Saling mengenal. Om, bisakah kamu cerita ke Anan? Lalu, Anan mau dengar cerita apa? Hehe, aku mau dengar cerita tentang ayah dan ibu. Asyik, pulang kasih foto ini ke Nana.
Anan, kamu lagi bikin onar ya? Om belum pernah menikah, ibu juga belum pernah menikah. Kalian berdua menikah sesuai hukum dan ibu. Kamu punya kewajiban untuk memberiku keluarga yang utuh. Ayo pergi. Pergi? Pergi kemana? Ayo, Anan. Dekat sini, aku tidak akan memakanmu. Ayah harus memeluk ibu, ibu harus bersandar di bahu ayah. Peluk aku, jangan banyak pikiran. Aku hanya tidak ingin Anan terus membuat keributan. Santai saja, tersenyum. Ekspresimu tidak perlu seperti mau mati. Aku hanya ingin mencari ayah untuk Anan. Ibuan bukan lagi. Anak yang tidak punya ayah. Kamu harus baik-baik dengan ayah ya. Om sudah menjadi ayahku. Haruskah memberi Anan hadiah? Anan, Tentu saja. Anan mau apa? Hehe, aku mau adik perempuan. Anan jangan ngomong sembarangan. Ibu sudah menemukan ayah untukmu. Jangan pernah kabur dari rumah lagi ya. Aku tidak kabur dari rumah, nenek tahu. Nenek yang menyerahkan tugas mencari suami untukmu padaku. Dan, Di kartu ini ada 10 juta. Apa maksud ibuku? kamu harus merawat ibu dengan baik ya. Tenang, aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Ternyata, masih karena uang. Kalau begitu aku pulang ke nenek. Kalian berdua harus berusaha memberiku adik perempuannya. Ayo. Ini kembalian padamu. Barusan, melihat Anan begitu senang. Aku harus menerimanya. Kamu juga tidak bertanya berapa uang di kartu itu. Berapapun uangnya, aku tidak bisa menerimanya. Anan sudah pergi. Kita bisa bercerai kapan saja. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu identitasku. Apakah aku pernah bilang mau bercerai denganmu? Bukankah kita menikah berdasarkan perjanjian? Apa kamu malah ingin bergantung padaku? Apa yang dipikirkan wanita ini? Setelah perjanjian berakhir, kita langsung bercerai. Aku tidak akan mengganggumu. Serawun aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin mencari ayah untuk Anan. Melewati masa-masa ini. Kalau begitu, mari kita bertukar kontak dulu. Setelah kamu menjelaskan semuanya pada Anan, kita bisa bercerai kapan saja. Kamu sangat tidak sabar, ya? Setelah perjanjian berakhir, langsung bercerai. Kenapa kamu marah? Sifat wanita memang susah dimengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Pak Yo, kenapa kamu belum sampai di kantor? Atasanmu hampir membongkar mejamu. Aku segera sampai. Aku duluan, aku datang. Pria ini, aku tidak mengerti. Terima kasih, Pak Yo. Pejemel ini. Membuatku merasa familiar. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku duluan ke sana untuk bekerja. Kamu duluan saja. Memang atasan baru yang pintar, ya. Ada bakatnya. Maaf, Pak Yo, aku duluan ke sana untuk bekerja. Kamu duluan saja. Aku duluan ke sana untuk kerja. Kak Yo, ini khusus untukmu. Teh soya yang sudah disiapkan. Jangan lupa diminum. Terima kasih. Jangan lupa diminum. Ini. Banyak sekali wanita cantik di perusahaan kita. Apa istimewanya?
Dibandingkan dengan CEO Lin kita, mereka tidak ada apa-apanya. Sayangnya, CEO Lin sukses dalam karir. Hampir 40 tahun tapi belum menikah. Ternyata CEO juga margalin. Kalau CEO kamu puji begitu bagus. Kenapa sampai sekarang belum menikah? Presdir Lin sukses dalam karir dan cantik. Mana ada pria yang berani mengejarnya? Benarkah? Ketua kelompok sangat tertarik dengan Presdir. Ah, saya cuma lihat-lihat saja. Jangan cari lagi, informasi tentang Presdir tidak bisa ditemukan di internet. Ketua kelompok, lebih baik kamu segera cari manajer. Dia bisa sangat marah kalau sudah marah. Saya akan cari manajer sekarang. Hari pertama kerja sudah memikirkan Presdir Lin, berani sekali. Manajer Liu. Saya akan kembali nanti. Tunggu dulu. Ah. Manajer biasanya tidak terlalu mempermasalahkan, dia cukup toleran. Tapi untuk orang seperti kamu yang tidak punya latar belakang, belum tentu. Joren, saya dengar. Kamu kenal banyak orang penting di kota pelabuhan dan sudah menyelesaikan banyak bisnis. Makanya dipindahkan ke kantor pusat. Tidak, saya tidak kenal siapa-siapa. Prestasi saya adalah hasil kerja keras saya, bertemu klien dari pagi sampai malam. Sepertinya tidak ada dukungan. Itu bagus, saya tidak peduli. Berapa banyak prestasi yang kamu buat di kota pelabuhan sebelumnya, sekarang di kantor pusat? Mulai dari nol lagi. Hari pertama kerja sudah terlambat, kamu pikir kamu pantas menjadi ketua kelompok ini? Maaf manajer, pagi ini memang salah saya. Jangan banyak bicara sebelum besok. Selesaikan kerjasama dengan Wanyuan Material, atau kamu bisa kembali ke desa nelayanmu. Besok. Manajer, waktu ini terlalu memaksa, bukan? Grup Wansing hanya mempertahankan orang yang berguna. Saya memberi kamu kesempatan ini karena kamu dari kota pelabuhan. Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Bersaing dengan saya harus tunjukkan betapa dalamnya air di kantor pusat. Baru datang ke kantor pusat, saya harus membuktikan kemampuan saya secepatnya. Saya Yoran, pasti akan membuat semua orang di departemen tahu. Saya Yoran bisa masuk ke kantor pusat. Karena kemampuan saya sendiri. Wah, Ketua Yo bicaranya besar sekali. Tapi kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, bukan hanya dipecat, tapi lebih dari itu. Tidak perlu kamu khawatirkan, lebih baik. Gunakan waktumu dengan baik. Jaga dirimu sendiri. Kamu Sibuk saja. Kalau orang ini benar-benar bisa menyelesaikannya, jasanya tetap milikku. Kalau tidak, dia yang akan menanggung kesalahannya. Kenapa kontrak Wanyuan Material belum selesai? Wan Yuanshan bilang, kecuali Anda sendiri yang menemui dia, jangan bicara lagi. Lin Zong, dia terkenal sulit diajak bicara. Anda tidak akan benar-benar pergi sendiri, kan? Surui, malam ini kontrak ini harus selesai. Anda yang janjian dengan Wan Yuanshan. Lin Zong, hari ini Anda baru saja mengambil sertifikat pernikahan. Malam ini adalah malam pengantin Anda, ya? Sertifikat ini, selain sertifikat ini, semuanya palsu. Lin si cantik, jangan-jangan Anda pikir bisnis itu seperti minum air saja? Saya yang main mencak Lin Zong. Berkat Wan Zong, senang bertemu dengan kedua bos. Semoga kedepannya kita bisa banyak bekerja sama. Gelas ini, anggap saja sebagai penghormatan saya kepada ketiganya. Satu gelas untuk 3 orang, ini adalah ketulusan, Lin si cantik. Jangan sampai Anda menipu kami, ya. Nona Lin, Anda juga tidak kuat minum, ya? Wan Zong, kita satu keluarga. Gelas ini saya yang minum untuknya. Baik.
Saya datang terlambat, untuk menunjukkan permintaan maaf, gelas ini saya habiskan. Di sini serahkan pada saya, Anda pergi dulu bersih-bersih. Saya pergi dulu bawa mobil, Anda tunggu di depan. Tidak menyangka, dia akan melindungi saya di saat seperti ini. Wan Zong, hari ini, saya temani Anda minum sampai puas. Sangat berani, ayo kita semua, tidak mabuk tidak pulang. Pelan-pelan. Saudara, saya melihat Anda. Saya cari teringat masa muda saya. Kedepannya, panggil saya kakak. Wan Zong, kakak, lihat kita ini, masalah kerja sama. Besok saya suruh orang saya yang antar kontraknya ke Anda. Terima kasih, kakak. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Anda baik-baik saja? Xingwan. Jangan seperti ini, Anda lepas dulu. Jangan lepaskan saya. Baiklah, kalau begitu kita duduk dulu santai, ya. Kenapa kalian di sini? Wan Zong mereka sudah pergi. Wan Zong sudah saya antar pergi. Saya baru saja keluar dan lihat dia. Sudah mabuk. Sangat manja, Lin Zong bilang tidak ada perasaan padanya. Tapi kalau sudah mabuk, tubuhnya jujur sekali. Wan Jie, aku antar kamu pulangnya. Tidak, aku mau bersamanya. Baiklah, kalau gitu kita antar kamu pulang bareng, oke? Iya. Aku mau beli obat mabuk dulu, kamu temani dia ya. Aku saja yang pergi. Kamu pikir dia akan membiarkan kamu pergi? Dia. Baiklah. Yohan. Kamu bilang. Di sini pernah ada aku nggak? Aku yakin, dia pasti cowok yang aku cari. Kenapa masih lebih pendek dari kamu? Soalnya aku lebih tua dari kamu. Kamu nggak lebih tinggi dari aku itu wajar. Aku sudah mikir. Nanti kalau aku sudah lebih tinggi dari kamu, aku akan menikahimu. Begitu aku bisa melindungi kamu selamanya. Oke, aku tunggu kamu nikahin aku. Xingwan, kamu kebanyakan minum. Boleh nggak kamu jangan pergi? Aku akhirnya menunggu kamu datang untuk menikahiku selama ini. Aku selalu menunggumu. Jangan menghindariku. Sudahlah, nggak mikir lagi. Makasih ya semalam jagain aku. Nggak usah, kamu semalam juga cukup berjuang. Bukan aku bukan itu maksudnya. Maksudku, semalam kamu. Kamu temani klien minum juga cukup berjuang. Kita sama-sama sales, penjualan itu didapat dari minum. Oh, aku sama kayak kamu, aku juga karyawan Wansing. Iya, aku bilang sama kamu lupa ya? Kalau gitu, semalam penjualan itu masuknya siapa? Kan kamu yang nego, ya masuknya kamu dong. Lagi pula grup ini punyaku, tapi dia memang cukup hebat.
kamu, lehermu cukup bagus. Bodoh banget. Kejadian semalam, anggap aja nggak pernah terjadi. Oke, kalau gitu aku balik ke kantor dulu. Dadah. Sampai jumpa. Yo ketua, begadang semalaman buat nego bisnis. Sungguh profesional. Klien siapa ya? Aku lihat dong. Wah. Liu kepala bagian, dasimu kok miring? Apa semalam nego bisnis terlalu capek? Jangan banyak omong. Semalam kamu ketemuan bos enggak? Jangan pikir aku nggak tahu. Kalau gitu Liu kepala bagian bilang, semalam aku kemana? Kamu sudah ke hotel, masih pura-pura nggak tahu di sini. Biar aku kasih tahu, kalau kontrak Wan Yuan belum sampai hari ini. Kamu langsung keluar dari sini. Wah maaf ya, Pak Wan pagi ini baru saja mengirim pesan ke saya. Quechua, apakah Anda menunggu saya datang kerja di sini? Bukan, saya menunggu orang Pak Wan mengirim kontraknya. Kontrak Pak Wan. Itu adalah kontrak yang departemen penjualan kami negosiasikan selama sebulan, tapi belum berhasil diselesaikan. Wah ketua, Anda benar-benar hebat. Saya sangat mengagumi Anda. Anda sangat hebat Quechua. Semua orang sangat mengagumi Anda. Piul saja, pasti pakai car koter. Pasti palsu, tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Pak Wan sendiri yang bilang, mana mungkin palsu. Quechua, sipat bertahu semua orang, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya tadi malam, saya menemani Pak Wan minum dengan gembira. Lalu saya jelaskan ketulusan Wan Yuan. Akhirnya. Sangat hebat, sangat hebat. Semuanya, kerja tidak kerja ngapain sih? Marah-marah apa sih? Kamu masih berani datang kerja? Kenapa tidak berani? Kontrak Wan Yuan sama sekali belum dikirim. Kamu tadi malam tidak bertemu Pak Wan. Siapa bilang? Kak Yo sudah dapat kontraknya. Kontraknya mana? Tunjukkan padaku. Pak Wan bilang, akan menyuruh sekretarisnya. Pagi ini akan mengantarkan sendiri. Mengantarkan hahaha Yoran. Kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Kamu. Pantaskah sekretaris Pak Wan mengantarkan kontrak untukmu? Pak Wan sendiri yang bilang tadi malam, tidak percaya. Kamu telepon saja tanya. Tanya, kamu pikir aku sama seperti kamu yang tidak tahu malu? Sudahlah. Kalau kamu masih seorang pria, tepati janjimu. Bersihkan barang-barangmu dan keluar dari sini. Manajer Lu, Anda tahu sendiri Kak Yo baru datang tidak lama. Lalu memberinya kontrak yang sulit, walaupun tidak berhasil dinegosiasikan. Anda tidak perlu sampai mengusirnya. Lagi pula, mungkin saja Kak Yo benar-benar berhasil menutup dealnya. Shue Xiao Hia, sebagai bawahan. Setiap hari melawan atasanmu, jangan-jangan. Kalian berdua ada hubungan khusus? Apa yang kamu katakan? Jaga mulutmu. Berani memukul aku. Cukup, jangan bertengkar lagi, aku pergi saja. Baik. Tahu diri aja pergi. Wan Xing gak butuh orang lemah, apalagi kayak lu. Perusahaan kayak gini, gak usah dipertahanin. Quechua. Joga tangguin aku. Xiaohi, kenapa lu juga keluar? Lu aja udah pergi, gak ada artinya aku tinggal. Bercanda ya? Lu kan sales andalan kantor pusat. Serius, aku emang benci sama si Liu Supervisor. Lihat lu datang, baru aku merasa ada masa depan di sini. Sekarang lu juga pergi, ya udah aku resign aja. Gak masalah. Bareng lu balik ke kota pelabuhan. Cowok umur segini masih suka cari bunga. Gak tahu deh lu punya selera bagus atau enggak. Urusan gua apa? Cuma nikah palsu aja sama dia. Cowok kayak gini yang gak jelas. Gak usah dipertahanin. Bilang aja gak cemburu, tapi Yoran ini sebenarnya mikir apa sih?
Aku harus tanya jelas buat Linzong. Joran. Dengar-dengar lu dapat kontrak dari Wanzong. Selamat ya. Jangan-jangan baru dapat proyek gede, langsung sombong. Sekarang udah mulai deket-deket sama rekan kerja cewek, ya bagus. Bercanda ya? Xiaohi cuma bawahan aku aja. Oh. Kayaknya dia gak hianatin Linzong. Terus lu gak kerja ngapain di sini? Liu supervisor bilang, Yo ketua gak dapat kerja sama Wanyuan material. Jadi maksa Yo ketua keluar dari perusahaan, tapi pagi ini Wanzong telepon bilang soal kontrak. Sekarang perusahaan mungkin udah tahu ini. Pasti si Liu supervisor ini yang ngambil jasa lu. Ketua, gimana nih? Gak apa-apa. Gak boleh biarin Yoran pergi gitu aja. Gak masalah. Perusahaan kayak gini. Gak usah dipertahanin. Stop. Kalian ikut aku. Untung aku di depan, nahan sekretaris Wanzong. Langsung ambil kontraknya. Sayang, aku beneran cinta sama lu. Lu bilang, Yoran gak bakal tahu kan? Cekat APA, dia odar tell your dari Wansheng. Masa dia bisa berontak? Masih aku yang pinter. Nah, kali ini aku bantu lu, bagi hasilnya harus setengah. Kasih. Kepala Departemen, Sekretaris Su dari kantor Presiden mencari Anda. Kepala Liu, dengar-dengar. Anda yang berhasil merundingkan kerjasama dengan Wanyuan Material. Ya. Proyek Wanyuan material, jelas saya yang merundingkannya. Kepala Liu, saya tanya sekali lagi. Kerja sama Wanyuan Material, siapa sebenarnya yang merundingkannya? Bukannya Yoran yang disuruh merundingkan kontrak, tapi gagal, kan? Pasti kepala Liu. Mengambil jasa Yoran, lalu menendangnya pergi. Saya bersumpah, benar saya yang merundingkannya. Lalu bagaimana kepala Liu merundingkan? Kerja sama dengan grup Wanyuan, ayo. Bacakan pengalaman Anda kepada semua orang. Ini. Si bodoh ini, Sekretaris Su. Tadi malam kepala Liu membawa beberapa rekan dari Departemen Penjualan. Minum-minum dengan Direktur Wan, di acara minum itu, mereka membahas masalah tender Wanyuan, jawaban kepala Liu. Sangat memuaskan Direktur Wan, jadi berhasil dirundingkan. Ya, Sekretaris Su, mungkin Direktur Wan. Cukup puas dengan kemampuan pribadi saya, jadi langsung menandatangani kontrak. Sekretaris Surui. Siapa sebenarnya Singwan itu? Kalau sudah minum-minum lalu merundingkan kerjasama, pasti kepala Liu. Sudah sangat menguasai proses tender grup Wanyuan. Di sini ada satu, batas waktu 20 menit. Simulasi proposal tender, di atasnya ada klausul inti. Tender nyata Wanyuan minggu depan. Kepala Liu, bagaimana kau? Anda tunjukkan kepada kami, bagaimana Anda kemarin malam. Berbicara dengan Direktur Wan. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya informasi dalam tender, bukan Yoran? Jangan main-main dengan data palsu ini. Ya, kalau berani tunjukkan kontrak asli, ini memang kontrak dari grup Wanyuan yang dikirim pagi ini. Sekarang jam 10.20, harus dikirim sebelum jam 10.40. Data saya, banyak yang ada di komputer. Komputer saya rusak. Kepala Liu, sampai sekarang, Anda masih mau membela diri? Kepala Liu, kemarin Anda, bersama Direktur Wan, merundingkan kontrak di hotel. Di sini tercatat dengan jelas, kemarin, siapa sebenarnya yang merundingkan kerjasama dengan Direktur Wan. Yo, akhirnya kebenaran akan terungkap. Liu, aku sudah memberimu kesempatan. Masih ada yang ingin kau katakan? Sekretaris Su, aku salah, semuanya karena dia. Nan 11 yang nyuruhku melakukan ini. Lu, kau gila ya?
kau masih ingin menarikku ke dalam masalahmu? Sekretaris Su, ini benar, dia yang mengambil kontraknya. Dan dia bahkan ingin mendapatkan separuh dari bagian kontrak. Sudah lama beredar rumor tentang hubungan mereka. Ternyata tidak salah. Berani main aturan kotor di grup Wansing. Liu, kau benar-benar berani ya? Tidak, Sekretaris Su, aku tidak. Nancy yang Meryuku. Bukan dia, selama ini dia sudah melakukan ini dengan banyak pemimpin. Liu, kau berbohong. Diamlah. Kalian semua diam. Sekretaris Su, jangan dengarkan omongan mereka. Kejadiannya tidak seperti itu. Kemarin malam aku dan Liu pergi ke hotel. Hanya membicarakan pekerjaan. Sungguh, baiklah, kalian. Lanjutkan membicarakan pekerjaan, benar-benar mempermalukan grup Wansing. Beritahu semua orang, larang mereka di seluruh industri. Sekretaris Su, jangan, bukan begitu. Aku sudah berjalan seluruh hari ini selama tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kau bilang, kau menggoda rekan kerja wanita, merebut jasa rekan kerja, dan korupsi uang perusahaan? Jika Lin tahu, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Tidak bisa, ini bisa membunuh orang. Tidak bisa. Siapa yang ada di sana? Bawa dia pergi. Bagaimana cara menangani Mayu Tian? Begitu juga cara menangani dia. Sekretaris Su, aku salah. Sekretaris Su, aku salah. Sungguh memuaskan, Jiang Cheng bertambah satu Kasim lagi. Memang orang dari kantor direktur, hanya dengan sedikit investigasi kebenaran langsung terungkap. Lin. Jika Sui adalah sekretaris direktur. Lalu siapa sebenarnya Xingwan? Di rekaman CCTV tadi, sepertinya aku melihat Lin. Benarkah kau pernah melihat Lin? Suatu kali pulang kerja, aku kebetulan melihat bayangan Lin. Dan bayangan di pintu di CCTV sangat mirip. Tidak bisa. Aku harus menanyakannya, Sekretaris Su. Show, jangan bagai ini, kau tidak perlu pergi. Dan, kau bahkan menjadi pahlawan besar Wansing. Sudah kuduga Yo punya kemampuan. Sekretaris Su. Baru sekarang ketahuan ada cacing seperti ini, benar-benar menjengkelkan. Jelas-jelas dia itu maniak melindungi suaminya. Apa? Aku cuma tidak tega melihat karyawanku diperlakukan tidak adil. Ya, sekarang semuanya sudah jelas. Posisi kepala departemen penjualan kosong, tepat untuk dia menggantikan. Ya, begitu saja. Lin Zong, daripada mengingat masa lalu, lebih baik pegang erat orang di depanmu, jangan biarkan kebahagiaan sekarang berlalu. Ya, kamu datang untuk mengantarku? Mengantarmu. Sungguh lucu, siapa yang mau mengantarmu? Seorang mertua yang mempermalukan perusahaan. Bahkan wajah Liu Zongguan saja bisa dicium. Kayaknya dia benar-benar lapar. Kakak Nan 11, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa melakukan hal seperti ini, tapi tenang saja. Setelah kamu pergi, aku pasti akan menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Kiao Yaya, aku masih menganggapmu sebagai saudari. Bagaimana bisa kamu ikut bersenang-senang dengan mereka? Kakak Nan 11, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Jelas-jelas kamu sendiri yang salah. Baiklah. Aku sudah mengerti siapa kamu, masih ada waktu, kita lihat saja nanti. Zhou Zuzhang, salah, Zongguan. Denganmu di sini, pasti kita semua bisa menghasilkan uang banyak. Tenang saja, bonus pasti tidak akan kurang untuk kalian semua. Zhou Ren. Selamat ya, dengar-dengar kalian dulu teman sekelas. Kiao Yaya, sebelumnya tidak. Mengejar yoga kita ya? Hei, kakak, kamu mau datang melihatku? Bisa-bisa, tentu saja bisa. Sekarang Yoran diangkat. Cukup layak untukku, lebih baik lihat dia terus naik. Baik. Yozong, kerjasama dengan Wanyuan Building Materials kali ini. Tadi Hilui Ola Wansing Group. Selama ini, aku sembunyi-sembunyi mendirikan Chenghua Group. Tidak menyangka dia sekarang menikah dengan pesaingku, Lin Xingwan. Kalau begitu, apakah kita harus memberitahu adikmu? Tidak perlu. Aku mau coba dulu, bagaimana perasaan mereka. Yozong, katanya kamu mau bertemu adikmu sendiri. Kenapa harus berpakaian seperti ini? Kamu tidak tahu. Aku selalu bilang ke Yoran. Aku masih orang pekerja, takut dia tahu aku kaya. Jadi seperti anak kaya yang tidak berguna. Aku mau coba dulu, apakah dia tidak akan merendahkan. Kakak miskinku ini, kalau kamu berpakaian seperti ini, terlalu berlebihan.
Kenapa kamu harus menyiapkan ini? Sudah. Cepat pergi, itu Pak Yo. Rambutku ini, apakah terlalu terawat? Tidak seperti pekerja. Kak, Aaron, Kak, di tanganmu ini, di mana beli replikanya? Sangat berkilau. barang pasar Loak, 5.000 sekantong. Itu. Ayo cepat masuk. Jangan begini, pulang dulu. Baik. Aku yang akan melakukannya. Ayo, Kak, cepat masuk. Lantaimu kotor. Kak, biar aku bersihkan. Kak, baru datang kau sudah disuruh mengepel. Kamu seharian di perjalanan. Cepat istirahat di sofa. Baik. Sangat bagus, Aran. Ini sangat bagus. Senang kalau suka, Kak. Sekarang kamu kerja di mana? Aku kerja di proyek konstruksi. Proyek konstruksi? Kak, kenapa kamu kerja di tempat seperti itu? Kenapa, Aran? Apakah kamu menganggap kakak miskin? Meremehkan kakak? Ini 50 juta yang kakak tabung. Kamu ambil. Kak, tadi aku sepertinya melihat sesuatu, Ketua Jinhua. Ini semua foto yang aku ambil saat membersihkan. Itu. Apakah kamu meremehkan kakak? Kakak akan pergi dulu. Kakak bodohku. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Kamu adalah kakak kandungku, satu-satunya keluargaku. Hanya saja, kedepannya, jangan kerja di proyek konstruksi lagi, ya? Aku sudah bisa menghasilkan uang, kedepannya aku yang akan menafkahimu, Kak. Kedepannya, kalau suka perhiasan, nanti aku belikan untukmu. Kak, beberapa hari lagi, aku akan belikanmu baju baru. Kenapa? Apakah kamu meremehkan kakak karena mengotori sofamu? Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingat tidak, dulu aku bilang, nanti kalau aku sudah menghasilkan uang, aku akan belikanmu banyak baju baru, dan juga akan ganti rumah untukmu. Aran, kamu masih ingat semua itu. Ternyata Aran masih seperti dulu, tidak memandang rendahku karena aku miskin. Kalau dia tidak karena uang, kenapa dia tiba-tiba menikah dengan Lin Xingwan? Aran, semua itu kakak tidak peduli. Yang paling kakak pedulikan adalah urusan pernikahanmu. Kakak tanya, kamu sudah menikah? Aku dan Xingwan hanya nikah palsu. Itu dihitung tidak? Kalau kamu belum menikah, kakak bisa memperkenalkan seseorang untukmu. Besok kita bertemu. Bukan, Kak. Aku sudah menikah. Kalau begitu, bawa dia untuk bertemu denganku. Ini. Aku tahu, kakak seperti ini. Bikin kamu malu. Bukan itu maksudku, Kak. Baik, aku akan bawa kamu menemuinya. Kalau begitu, minggu ini ya? Minggu. Oh. Bukannya itu 2 hari lagi? Ayo cepat ketemu, biar aku cepat tenang, cepat pergi. Baiklah, minggu ya. Oak. Minggu. Maaf, kamu nggak punya mata ya? Yang pika ini akan bawa darimu. Yoran, kamu yang bikin aku jadi begini. Aku pasti akan membuatmu membayar. Kamu dengar enggak? Ada kabar dari kantor direktur. Yoran dan Linzong menikah, rahasia ya. Beneran? Masa sih bohong? Temanku di kantor direktur. Langung bilang ke aku, kamu pikir Yoran masih mau? Xiao ya? Menurutku. Kayak kodok pengen makan angsa. Wah, Kak Nancy, kenapa kamu di sini? Di bawah larangan industri grup Wansing ini.
Kamu masih berani tinggal di Jiangcheng? Kiao Yaya, seberapa sombong pun kamu. Pada akhirnya cuma anjing di sampingku, kamu. Kamu nggak takut? Aku kasih tahu Yoran dan Sekretaris Su. Kamu pikir Yoran akan peduli sama kamu? Maksud kamu apa? Pengen dapet Yoran, ya? Hanya aku yang bisa bantu kamu. Sahabat. Yoran, kamu pikir dekat sama? Lin Zong bakal berguna? Aku mau kamu kayak aku, hancur reputasinya. Rasain gimana rasanya dicampakkan. Ada hal mendesak yang perlu bantuanmu, 2 hari lagi kamu. Gini, apa nggak ada yang nggak pas ya? Aku ngobrol sama kamu. Yoran, lama nggak ketemu ya? Nan 11, aku nggak ada yang perlu dibicarakan sama kamu. Kalau kamu nggak datang, jangan salahin aku kalau aku ganggu Lin Xingwan. Dan dia punya rahasia, aku mau kasih tahu kamu, jam 8 malam ini. Hotel Wansing, nggak ketemu nggak pulang. Nan 11, apa maksudmu di telepon? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan pada Xingwan? Begitu peduli ya, benar-benar menunjukkan cinta suami istri yang mendalam. Bagaimana kamu tahu hubungan kami? Aku tahu lebih banyak, Yoran. Kamu sangat peduli padanya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan pada Xingwan? Kita kan teman sekelas. Minum dulu, minum. Aku akan memberitahumu. Sebenarnya bukan rahasia besar, tapi karena kalian suami istri. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Kamu tidak mau bilang ya? Sampai jumpa. Berhenti. Nan 11, jangan lupa, kamu sekarang diblokir oleh seluruh industri. Lebih baik jangan macam-macam denganku. Diam kau, Yoran, aku sampai seperti ini. Apakah karena kamu? Aku sudah bekerja keras di Wansing selama bertahun-tahun. Dia suruh bilang blokir ya blokir, betapa kejamnya. Memecat seseorang yang tidak berguna bahkan merugikan perusahaan. Menurutku perusahaan tidak salah. Suatu hari nanti, kamu juga akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan akan dibuang seperti aku. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak penasaran, kenapa Sekretaris Su dari kantor presiden membantu kamu? Kenapa Lin Xingwan dan Sekretaris Su muncul bersama di meja minum Wan? Lepaskan. Apa hubungannya denganmu? Ya, pergi kau, dasar tidak tahu malu. Ya, aku tidak tahu malu. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Tidak bisakah kamu menerimaku? Karena kamu tidak layak. Kamu membuatku merasa jijik. Kamu sudah begini, mau kemana? Tidak perlu kamu urus. Ah. Nan 11, kamu bilang akan membantuku. Pria sudah diantar tempat tidurmu, kamu sendiri yang tidak bisa menahannya. Salah aku ya? Sekarang sudah jelaskan, kamu hanya orang yang tidak diinginkan. Dan tidak ada yang peduli. Aku tidak tahu ekspresi Lin Xingwan. Ketika melihat foto-foto ini, apakah akan sangat menarik? Xingwan.
Yoran. Ada apa denganmu? Telepon tidak diangkat, pesan juga tidak dibaca. Kamu kenapa? Xingwan, itu kamu? Iya, aku. Kamu kenapa? Badanmu panas sekali. Yoran, kamu gila ya? Yoran, kamu kenapa sih? Xingwan. Aku diracun. Tolong aku. Hem. Papa Yo, aku nemuin kamu. Ini rumahku, kamu mau sembunyi di mana? Ah, Ayo makan sarapan bareng, aku ada yang mau tanya. Ayo, makan. Duduk yang manis. Kali ini dia tidak mabuk. Kenapa mau membantuku? Soal kemarin, aku ada yang mau tanya. Aku pasti akan bertanggung jawab. Kemarin sore kamu cari aku, sebenarnya ada apa? Kakakku tahu soal pernikahan kita, jadi dia ingin bertemu denganmu. Boleh? Tapi sekarang, yang lebih ingin ku ketahui adalah, kamu bilang mau bertanggung jawab padaku, maksudnya apa? Ketemu orang tua termasuk? Dia bilang suka sama aku saat tidak sadar tadi malam. Apakah itu benar-benar jujur? Bahkan Anan juga sangat dekat dengannya. Papa Yo harus bertanggung jawab pada aku dan Mama. Harus selalu melindungi kami. Xingwan, aku suka sama kamu, meskipun kita hanya menikah karena perjanjian, tapi aku sadar. Aku sudah jatuh cinta padamu tanpa sadar. Jika kamu marah, kita bisa bercerai kapan saja. Papa Yo dan Mama ciuman, hehehe, malu-malu. Ayo makan, bukannya masih mau ketemu kakakmu? Joran, seperti Lin Xingwan. Wanita seperti itu, mana mungkin benar-benar mencintaimu? Saat kamu dibuang, kamu akan merasakan penderitaan yang sama seperti aku. Papa, ini aku sengaja simpan buat kamu. Terima kasih, Anan. Sini, kamu bantu aku pegang dulu. Sebenarnya, kamu tidak perlu belikan aku baju baru. Baju kemarin sudah kusut sekali, ini tidak boleh. Mama, lehermu merah, digigit nyamuk ya? Aku tiup ya. Kamu ini anak pintar, cepat lihat ada yang seru tidak. Ayo, aku mau pergi menjelajah. Baju kusut-kusut. Baju bagus dipakai sama kamu, nggak dihargai. Aduh Yoran, jangan macam-macam. Ada kamu, senang banget. Yo, Papa sama Mama cium-ciuman diam-diam, aku juga mau. Mama, ada surat di lantai. Untuk kamu. Kita kan udah suami istri, nggak apa-apa kamu lihat aja. Mending kamu aja yang lihat. Aku pengen lihat kejutan dari Tuan Yoku. Oke.
Yoran, ini semua gimana sih? Ternyata semua yang terjadi semalam adalah rencana Nan 11. Kenapa Paman Yo? Tidur sama tante ini? Anan cuma suka sama Paman Yo. Sama mama tidur bareng. Ini nggak kayak hasil editan, gimana kamu jelasin? Aku semalam habis dikasih obat, awalnya. Mengira Kiao Yaya itu kamu. Maksud kamu, semalam ketemu cewek lain dulu. Baru nyari aku? Mama jangan marah, apa Paman Yo? Ngelakuin sesuatu yang salah? Bukan kalian yang pikir, Singwan. Kamu pikir aku bakal senang kalau kamu bilang kamu ngira dia itu aku? Cuma bikin aku merasa lebih jijik. Kamu bikin aku kecewa banget. Bukan kayak yang kamu pikir, Singwan. Udahlah Yoran, kita kan cuma nikah palsu. Jangan terlalu serius soal ketemu kakak kamu. Terserah kamu mau cari siapa. Singwan. Ren. Ini. Ren. Kamu takut dia salah paham, atau lebih takut kehilangan dia? Kalau kamu takut dia salah paham, benci sama kamu, ya udah. Tunggu kamu tenang dulu beberapa hari, baru cari dia. Kalau kamu takut kehilangan dia, ya sekarang, cari balik orang yang kamu sayang. Kak. Salah paham bisa dijelasin, tapi retakan di antara orang yang saling sayang. Paling susah sembuh, apalagi ada si kecil. Yang juga nggak mau kehilangan pamannya. Paman Yo cari mama. Anan mau mama sama Paman Yo barengan. Kak, kamu jagain dia ya? Oak. Sepertinya, Aran benar-benar menyukai Lin Xingwan. Sekretaris Kian, tolong periksa kemarin malam. Siapa yang Aran temui di Hotel Wansing? Setelah ketemu, tangani seperti biasa. Berani-beraninya. Mengincar adikku, cari mati. Tante, bisakah Paman Yo membawa mama kembali? Anan tenang, percayalah pada pamannya. Anan baik. Mama, jangan marah lagi sama Paman Yo. Ya, Anan akan jadi baik, bisakah mama kembali? Anan. Singwan, jangan pergi, aku. Aku dikerjain oleh Nan 11. Kamu pikir aku akan percaya? Kemarin Nan 11 bilang ada sesuatu tentangmu. Aku khawatir kamu dalam bahaya, makanya aku cari dia. Bahaya apa? Aku ini orang Wansing. Oh iya, dia tidak tahu identitasku. Singwan, aku tahu aku salah. Anan juga menunggumu pulang. Dia menangis minta aku cari kamu. Sudahlah, Tidak, Singwan. lepaskan. Singwan, dengar jelasku. Kamu lepaskan. Hati-hati. Yoran. Singwan, kamu baik-baik saja? Bodohnya, aku bukan anak kecil. Aku bisa menghindar. Cedera tidak, bodoh. Cuma baju bernyobek. Mama, Paman Yo, aku bawa plester. Aku takut kehilanganmu, takut kamu overthinking sendirian. Makanya aku buru-buru kembali, untuk klarifikasi. Lin Xingwan, akui saja. Kamu sudah suka sama dia. Untung bajunya tidak robek, kalau tidak. Harus beli baju baru buat ketemu kakakmu. Kamu masih mau ketemu kakakku? Berarti kamu sudah maafkan aku. Aku Lin Xingwan selalu menepati janji. Soal maaf atau tidak, lihat performamu. Terima kasih. Jangan begitu lagi, ya. Baik. Mama, ini kepiting besar buatan Tante Yo. Wangi sekali. Singwan, ini semua oleh-oleh seafood. Dari kota pelabuhan, semoga kamu suka. Kakak masaknya enak, pasti aku suka. Kakak, jangan sibuk, duduklah dan makan. Ya, baik. Sepertinya mereka punya perasaan, Ahran. Kamu punya istri yang baik, kenapa tidak segera bawa ke kakak? Kakak, kami kurang perhatian. Ini sedikit hadiah dari saya. Ini. Wah, cantik sekali. Mama, belikan Anan juga ya. Saya cuma pekerja, tidak pantas pakai perhiasan mahal. Kakak, selama ini kamu selalu merawat Yoran. Sebagai kakak sekaligus ibu, saya juga wanita.
Saya mengerti betapa sulitnya. Hadiah dari Mama, Tante Yo harus terima. Nanti kalau Anan sudah besar, juga akan kasih Mama banyak barang cantik. Sopan santun lengkap, tidak merendahkan saya karena status saya. Benar-benar bagus. Kita sudah satu keluarga, jangan bicara itu lagi. Ini, saya buat sendiri, coba kalian cicipi. Terutama Ahran, harus minum beberapa gelas. Minum lagi. Jangan sampai mabuk dan terjadi masalah. Anggur tonik, Ahran, kamu harus manfaatkan. Bersulang, Papa Yo minum. Anan minum jus manis. Xingwan, kamu juga minum. Mama juga minum, cuma sedikit. Baik. Yoran, kamu mabuk, lepaskan saya dulu. Giok ini mirip dengan yang dipakai Mama. Giok ini ternyata benar ada padamu. Kali ini saya yakin 100% orang yang saya cari selama ini. Ternyata kamu. Kali ini saya tidak salah orang. Mama, kamu tidur dengan Paman Yo ya. Anan pergi dulu. Ya. Halo, Tunangan, rindu saya? Ciwe Cuan. Wan, saya sudah pulang ke Indonesia. Saya kembali untuk menepati janji nikah. Kita ketemu di kantor. Benarkah, Tuan Chi? Kenapa tiba-tiba kembali? Teman saya di kantor direktur bilang. Kalau begitu, tunangan direktur akan bekerja di grup Wansing kami? Tidak tahu. Ya. Senin pagi, tidak kerja dengan baik, cuma tahu bergosip. Kak Yo, tunangan direktur Lin. Tuan Kai akan datang. Benarkah? Tapi, apa hubungannya dengan kita? Masih tidak bekerja dengan baik. Ya, bekerja, cinta keluarga kaya, dan sebagainya. Tapi itu terlalu jauh dari kita, para pekerja biasa. Ciwe Chuan Lin Xingwan. Nama yang cocok sekali. Inikah cinta seperti di novel? Apa katamu? Kenapa? Tidak boleh menyebut nama Lin? Lin Xingwan. Pak Lin. Mungkin mereka sedang membicarakanmu. Tak heran An 11 ingin menjebakku. Dia sudah tahu Xingwan adalah CEO Wansing. Aduh, Ketua, ini. Aku ternyata terus dibohongi. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Ya ampun, ini takdir APA. Pasanganmu yang menikah kilat adalah teman masa kecilmu yang selalu kamu rindukan. Kenapa sebelumnya kamu tidak memakai kalung ini? Mungkin sudah lama saling mengenal. Saat dia pindah, aku ingin melupakannya, jadi tidak memakainya lagi. Lalu apa rencanamu? Kapan kamu akan memberitahu Yoran tentang identitasmu? Nanti saja, yang paling membuatku pusing sekarang adalah Ciwe Cuan akan kembali dan akan membicarakan pernikahan. Dulu dia menghindari pernikahan, sekarang kamu sudah menikah, dia kembali. Benar-benar merepotkan. Kenapa kamu datang? Ternyata Pak Lin, selama ini single. Adalah untuk menunggu tunanganmu, kan? Kamu tidak perlu merasa sulit. Kita bisa bercerai sekarang. Itu, aku masih ada beberapa kontrak yang harus diselesaikan, kalian lanjutkan saja. Bagaimana kamu tahu identitasku? Seperti Pak Lin, orang besar seperti itu. Kemana-mana pasti menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan. Aku sulit untuk tidak tahu, atau Pak Lin merasa. Membohongiku itu menyenangkan, ya? Yoran, jangan bicara seperti itu padaku. Ya, aku yang salah, bukan Pak Lin yang membohongiku. Aku terlalu bodoh. Yoran,
Urusan pribadi kita bicarakan nanti. Sekarang aku masih ada urusan lain, tidak ada waktu untuk mengatasi masalah emosimu. Pak Lin, Anda salah paham. Saya datang untuk menyelesaikan masalah. Kita bercerai saja. Sehingga Anda tidak perlu merasa sulit. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ya, Baiklah, cerai saja. Mener, tolong bantu saya memohon kepada CEO Lin. Berikan saya kesempatan, saya tidak ingin menjadi pengemis. Mener, saya tidak berani lagi. Saya benar-benar tidak berani lagi. Jujur saja. Kamu bukan hanya membuat CEO Lin marah. Lebih baik kamu pergi jauh. Aku tidak bisa membantumu. Selamat datang. Wah, banyak wanita cantik. Apakah kalian diundang oleh CEO Lin untuk menemani saya? Hahaha. Saya adalah tunangan CEO Lin. Seharusnya saya tinggal di rumahnya. Kenapa diatur untuk tinggal di hotel? Tuan Chi, ini adalah suite presiden Anda. Tuan Chi, tolong selamatkan saya, asalkan Anda bisa menyelamatkan saya. Saya akan melakukan apa saja. Saya, Tuan Chi, belum sampai ke tahap putus asa. Saya tahu satu rahasia CEO Lin. Wanxing Group, banyak wanita cantik. Bahkan seorang sekretaris pun sangat cantik. Kamu tidak tahu apa akibatnya jika mengganggu saya. Bahkan kamu adalah milik saya. Apa yang saya takutkan? Cemburu ya? Satpam, Lin Xingguan, kamu benar-benar tidak mengenali orang. sebenarnya tidak ada ikatan antara kita. Ini di perusahaan saya. Lebih baik kamu menghormati. Baiklah, saya juga tidak akan berputar-putar. Saya kembali kali ini untuk menikah denganmu. Sepertinya Tuan Chi sedang dalam masalah. Baru ingat perjanjian pernikahan yang lucu ini. Saya tidak peduli apa yang kamu katakan. Saya tetap ingin menikah denganmu. Maaf, saya sudah menikah. Apapun rencana Tuan Chi akan gagal. Sepertinya wanita Nan 11 itu benar. Lin Xingguan, saya beritahu kamu. Perjanjian pernikahan kita ditentukan oleh orang tua. Kamu pikir mengancam saya akan berhasil? Wei Chuan, kamu terlalu meremehkan saya, Lin Xingguan. Siapa suami saya, Lin Xingguan? Saya yang menentukan. Baiklah, tidak menikah juga tidak apa-apa, tapi saya ingin menjadi wakil presiden. Wan, saya beritahu kamu, jika kamu tidak menikah dengan saya, kamu akan menyesal. CEO Lin, Chi Wei Chuan selama ini di luar negeri menghambur-hamburkan uang, keluarga Chi sudah bangkrut. Tak heran si playboy ini tiba-tiba ingin menikah denganku. Dia hanya ingin menikah denganmu agar kamu bisa membayar utangnya. Tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku bilang padanya aku sudah menikah. Lalu dia meminta posisi wakil direktur. Wakil direktur. Asalkan dia tidak menyentuh dokumen rahasia perusahaan, tidak akan ada masalah. Ya. Oh ya, tentang perceraianmu dengan Yoran. Pulang dulu, aku lelah. Aku sudah dapat barangnya. Kontrak bahan ramah lingkungan ini. Ini adalah rahasia bisnis terpenting Wanxing. Kamu benar-benar bisa mendapatkannya. Aku sudah bekerja di Wanxing selama bertahun-tahun, bukan tanpa hasil. Wanxing menginvestasikan semua uangnya dalam proyek ini. Nanti, kamu yang akan memenangkan proyek ini atas nama pribadi. Wanxing bangkrut, lalu Lin Xingguan dan perusahaan. Bukankah semuanya akan menjadi milikmu? Baik, tenang. Nanti aku tidak akan menyia-nyiakanmu.
Direktur Lin, pagi ini pihak Hong Kong menelepon untuk memberitahu. Menghentikan pasokan bahan bangunan ramah lingkungan, sekarang tidak bisa bekerja. Rantai keuangan putus, perusahaan akan bangkrut. Apa? Direktur Lin, Bagaimanapun, kamu harus membayar gaji pekerja dulu. Sisanya aku akan cari cara. ya. Yoran sudah menelepon beberapa kali pagi ini. Mungkin dia melihat berita keuangan. Peduli dengan keadaanmu. Oke, aku tahu. Kamu pergi urus masalah di lokasi dulu. Halo, 1 jam lagi ketemu di depan kantor catatan sipil. Xingwan. Kamu terlihat sangat buruk. Apakah karena masalah perusahaan? Kalau kamu tahu, cepatlah masuk dan selesaikan prosedurnya. Aku sibuk, tidak punya banyak waktu. Xingwan, meskipun kita bercerai, aku tetap menganggapmu teman. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Aku sudah terbiasa, ayo pergi. Xingwan. Mama, Tuan Kessel, kenapa kamu datang? aku dengar perusahaan Mama bermasalah, khawatir sama Mama. Jadi aku datang melihat Mama kemana? Pergi cari Papa? Sial, buku nikah dan KTP tidak ada. Direktur Lin, jangan-jangan sekarang pergi bercerai. Kalau sudah memutuskan, tanda tangan di sini. Xingwan, kalau perusahaan masih ada urusan, kita bisa tunda perceraiannya ke lain hari. Bukannya kamu buru-buru cerai? Hari ini, setelah ini mungkin sibuk. Aku jelas-jelas benci dia karena dia menipuku 2 hari lalu. Tapi sekarang melihat keadaannya, aku malah kasihan. Sebelumnya di perjanjian pranikah dikatakan, akan memberimu 5 juta. Mungkin baru bisa beberapa waktu lagi. Oh, aku tidak mau, kalau kamu mau memberikannya. Aku juga tidak akan cerai. Terserah kamu. Aku. Kenapa aku sangat tidak tega? Mama, Anan, kenapa kamu datang? Anan dengar kabar tentang perusahaan, khawatir sama kamu. Langsung ke perusahaan cari kamu, aku lihat kamu. Buku nikah dan KTP tidak ada. Aku langsung tebak kamu akan ke sini. jahat dan selihat kamu. Kamu tahu Mama akan bangkrut, langsung mau cerai sama Mama. Kamu jahat sekali. Anan. Pak Lin, Anan benar. Dia buru-buru cerai sama kamu sekarang. Bukannya takut menanggung hutang setelah kamu bangkrut? Bangkrut. Kabarnya benar. Xingwan, jawab aku. Yoran, kamu masih punya hati tidak? Walaupun kamu marah, Pak Lin menyembunyikan identitasnya. Tapi dia ada salah apa sama kamu? Dulu sudah bilang ini pernikahan palsu. Dia tahu kamu diintimidasi Pak Liu, dia juga membelamu. Bahkan naikkan jabatanmu, dia tidak cukup baik sama kamu? Semua ini benar-benar dia yang lakukan. Bukan. Jangan bicara lagi. Yoran, kamu tidak berpikir. Kalau tidak ada Pak Lin, bagaimana mungkin aku mau membantumu? Lin Xingwan, kamu anggap aku apa? Walaupun kamu mau cerai sama aku tidak akan cerai sekarang. Aku akan cerai sama kamu, di perjanjian pranikah sudah bilang, saat diperlukan. Aku harus menjalankan peran sebagai suami. Aku lihat sekarang adalah saat yang diperlukan. Aku tidak akan cerai sama kamu, apapun yang terjadi. Aku akan menghadapi kesulitan bersamamu. Kamu tidak marah lagi? Bukannya kamu merasa status kita berbeda jauh? Aku hanya main-main sama kamu? Xingwan, maaf ya. Sebelumnya aku terlalu rendah diri. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu, oke?
Bagus sekali, ayah dan ibu tidak berpisah. Tidak baik, Lin Zong. Wakil Presiden Chi di perusahaan mengusulkan untuk mencopot jabatan Presiden Direkturmu. Para direktur, lihat baik-baik. Ini adalah kontrak yang diacak-acak oleh Lin Xingwan. Jika aku terpilih sebagai Presiden Direktur, Wan Xing tidak akan bangkrut. Wakil Presiden Chi, rencanamu benar-benar cerdik yang tidak tahu. Mungkin mengira kamu benar-benar ingin menyelamatkan Fang Xing. Lin Zong, apa maksudmu? Dokumen kerjasama ini adalah file paling rahasia di perusahaan. Menghabiskan waktu setengah tahun, Wakil Presiden Chi baru saja kembali ke negara. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya begitu cepat? Ya, ini agak aneh. Kamu mencuri file perusahaan, lalu mengambil kerjasama atas nama pribadi. Kamu merusak Wan Xing, sekarang ingin jadi orang baik. Bukankah ini terlalu tidak bermoral? Ternyata begitu, aku bilang apa? Shi Weichuan ini. Bagaimana bisa berani mengusulkan diri jadi Presiden Direktur? Pencuri, seharusnya polisi yang menangkapnya. Anan, SST. Kita lihat Mama. Lin Xingwan, ini kamu yang memaksaku. Jika kamu menikah denganku, kita akan menjadi suami istri yang sah. Milikku adalah milikmu. Ternyata karena ini dia merusak seluruh Wan Xing. Apa? Beberapa hari lalu dia kembali, bilang ingin menikah dengan Lin Zong. Lin Zong bilang sudah menikah, dia jadi dendam. Sekarang dia memaksa Lin Zong menikah dengan perusahaan. Memaksa menikah? Bukankah Xingwan selalu menunggunya? Bagaimana mungkin? Lin Zong mana mungkin menyukainya? Dia cuma orang bodoh. Ternyata Xingwan tidak pernah merasa. Menikah denganku adalah masalah. Mimpi kamu. Baiklah, Lin Xingwan. Kamu akan membayar untuk ini. Kamu pikir, aku tidak bisa menemukan pemasok bahan bangunan ramah lingkungan lainnya? Tapi Wakil Presiden Chi sudah mengambil agen utama dari bahan bangunan ramah lingkungan ini. Jika Wakil Presiden Chi tidak setuju, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang, pilih menikah denganku. Atau biarkan perusahaan bangkrut. Nan 11, kamu lagi. Jangan lebay, burung yang baik memilih pohon yang baik. Di kota ini, cabang tinggi bukan cuma Lin Zong. Gimana? Sudah dipikirkan? Siapa bilang kita nggak bisa nemu supplier bahan bangunan yang cocok sekarang? Semua bahan bangunan ramah lingkungan di pasaran berasal dari grup Cheng Hua. Asal kita kerjasama dengan bos Cheng Hua, supplier kamu ini. Kita nggak perlu peduli sama sekali. Kamu benar, masak aku, dari segi jangka panjang. Memang bagus. Bagus, cuma grup Cheng Hua sama Wan Xing kita. Selalu bersaing, mana mungkin mereka. Mudah-mudahan membantu Wan Xing kita. Youran, kamu ngomongnya gampang. Bos grup Cheng Hua itu, dia orang terkaya di kota ini. Kamu nggak ada hak buat ketemu dia. Bahkan kalau kamu ketemu, mana mungkin dia peduli sama kamu? Mana mungkin nggak? Wan Xing kapan sampai terpuruk, sampai ada badut kayak gini. Berkokok di sini. Ini adalah bos grup Cheng Hua kita. Zhou Jinhua, Director Zhou. Bawa mereka berdua pergi. Direktur Yo, maksud kamu apa? Beberapa waktu ini, aku sibuk mengembangkan bisnis di kota pelabuhan. Nggak nyangka kalian berdua sampah ini pakai cara nggak halal. Dapat hak agen bahan bangunan. Kami sudah kumpulin bukti cara nggak halal kalian berdua. Sudah diserahkan ke pihak berwenang, nggak usah banyak omong. Aku bersihkan Wan Xing, Lin Zong nggak keberatan kan?
Tapi kalau gini, Wan Xing harus ganti rugi kerugian aku. Nggak tahu Lin Zong, mau kerja sama nggak? Mau? Terima kasih, Direktur Yo. Tapi karena urusan pribadi Lin Zong, menyebabkan kerugian besar buat Wan Xing. Harus kasih penjelasan ke Dewan Direksi kita. Aku bisa mengundurkan diri. Perkataan Lin Zong ini mau tanggung kesalahan. Sendai Ryan. Ini urusan internal Wan Xing kita. Direktur Yo, begini nggak baik kan? Ya, pasangan menikah Lin Zong. Joran, adik aku. Aku juga nggak bisa dibilang orang luar. Sebagai orang tua, aku bisa kasih bahan bangunan dulu. Biar Wan Xing bisa jalan dulu, soal harga kita bicara nanti. Ta whore. Cepat bawa mereka berdua pergi, melihatnya bikin kesal. Wan, aku benar-benar mencintaimu. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak rela, kenapa? Aku tidak akan kalah, lepaskan aku. Ran, kakak telah menyembunyikan ini darimu begitu lama. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Ah, apa yang kamu katakan? Aku sudah bilang sebelumnya. Baik miskin maupun kaya, kamu selalu akan menjadi kakak yang paling kusayangi. Terima kasih, Kak. Dalam bisnis, aku tidak ingin kehilangan lawan sehebat Wan Xing. Ah, Ini, kamu kenapa? Mungkin beberapa hari ini terlalu lelah. Ah, apakah di perut Mama ada adik kecil? ini.